Halo guys, kembali lagi di channel Agung Mulia Sentosa. Jadi di video kali ini saya mau bahas mengenai rumus dasar Microsoft Excel. Jadi di sini saya sudah siapkan kurang lebih 15 rumus. Bisa kalian lihat di sini. Ada 15 rumus dasar yang wajib kalian ketahui dalam menggunakan Microsoft Excel. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu, sudah pernah belajar juga baik di sekolah maupun ya di tempat kursus atau apalah ya. Jadi tidak perlu panjang lebar, mungkin saya langsung jelaskan aja rumus yang pertama. Rumus yang pertama yaitu rumus sum. Rumus sum ini biasanya digunakan untuk menjumlahkan suatu nilai. Di sini saya sudah ada contoh di mana ada 8 siswa yang memiliki nilai UTS matematika sebagai berikut. Jadi di sini ada nilainya masing-masing. Yang pertama kita tentukan jumlah nilai dari 8 murid tersebut. Caranya bagaimana? Kita menggunakan rumus sum. Sama dengan kita ketik sum, kemudian buka kurung, kita klik nilai yang akan kita jumlahkan, kemudian kita blok sampai di mana nilai tersebut yang akan kita jumlah, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi jumlah nilai seluruh siswa untuk UTS matematika ini adalah 646. Untuk nilai rata-rata ini kita cari dengan menggunakan rumus average. Jadi yang kedua kita pakai rumus average. Average ini untuk mencari nilai rata-rata dari suatu nilai. Oke, yang pertama kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik average, buka kurung. Setelah itu kita seperti tadi, kita blok nilai yang akan kita rata-ratakan, tutup kurung dan enter. Nah, jadi nilai rata-rata dari seluruh siswa ini adalah 80,75. Rumus yang ketiga ini rumus max atau maksimum, di mana rumus ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari beberapa nilai. Dari contoh soal ini kan sedikit nih, hanya 8. Bisa kita lihat dengan mata kita, oh ini yang paling tertinggi nilainya 95. Tapi kalau misalkan datanya banyak, itu nanti akan sulit melihatnya. Makanya kita harus menggunakan suatu rumus agar mempermudah pekerjaan kita gitu. Sama dengan, kemudian max, buka kurung, kita blok seperti tadi, nilai yang akan kita cari, nilai maksimumnya, kemudian kita tutup kurung dan enter. Yang keempat yaitu minimum. Minimum ini digunakan untuk mencari nilai terkecil. Sama dengan minimum, kita buka kurung, sama seperti tadi, kita blok semuanya, kemudian kita tutup kurung dan enter. Jadi nilai minimum dari nilai
murid ini, 8 murid ini adalah yang terkecil 66. Proper ini digunakan untuk memperbaiki suatu huruf yang berantakan. Ini sudah saya contohkan huruf yang tidak sama, ada huruf besar, huruf kecil dan sebagainya. Untuk merapikan tabel ini atau bilangan ini, kalimat ini, kita bisa menggunakan rumus proper. Sama dengan proper buka kurung, kita pilih sel atau pilih kolom yang akan kita perbaiki, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi untuk rumus proper ini, dia setiap awal kata itu menggunakan huruf besar. Bagaimana kalau kita ingin mengubahnya ke huruf kecil semua? Kita menggunakan rumus lower. Rumus lower yang ini itu untuk mengubah yang tadinya berantakan menjadi huruf kecil semua. Kita pilih yang kolom yang berantakan tadi, tutup kurung dan enter. Nah, jadi dia berubah menjadi huruf kecil semua. Untuk huruf besar semua itu kita menggunakan upper, sama dengan upper per buka kurung, kita pilih teks yang akan kita ubah, kemudian kita tutup kurung dan enter. Jadi rumus lower, upper, proper sudah kita bahas, dan mungkin sampai sini kalian mungkin sudah paham juga lah ya dari ketujuh rumus ini. Kemudian kita bahas rumus count. Rumus count ini digunakan untuk menghitung suatu angka. Count, kemudian buka kurung, kita blok kolom yang akan kita hitung jumlah angkanya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi di sini ada 5. Misal ini biar tidak bingung ya, kita ubah jadi angka 1 semua. Nah, misalkan ini kita tambah lagi angka, di sini rumus kita ini akan berubah menjadi 6. Kita coba masukkan angka di sini, maka rumus kita akan berubah. Misalnya kita hapus di sini, ketiga ini kita hapus, maka ini akan berubah juga jadi 3, sesuai dengan apa yang kita blok tadi. Nah, jadi ini kan ada 7 kolom berisi angka, maka rumus kita tadi akan mengikuti angka-angka yang kita isi. Oke teman-teman, ini rumus yang ke-9 itu count E. Count E ini berfungsi untuk menghitung suatu huruf yang ada di dalam kolom. Jadi di sini ada terdapat beberapa huruf, 1, 2, 3, 4, 5 di dalam satu kolom ini. Misal kalian mau menghitung ada berapa huruf, kemudian ada yang kosong gini juga, kalian bisa menggunakan rumus count E, sama dengan count E kurung, kalian blok sama seperti
rumus count tadi, hanya saja ini digunakan untuk menghitung huruf ya, bukan angka. Nah, jadi di sini ada 5. Oke guys, rumus yang selanjutnya yaitu rumus if. Rumus if ini digunakan untuk misal jika ini kan ada kolom nih 86 sampai 100 itu A, 70 sampai 85 itu B, dan seterusnya. Jadi rumus if ini cara membacanya jika 85 ini termasuk dalam kategori yang mana atau predikat yang mana gitu. Oke, kita langsung saja coba ya. Sama dengan if buka kurung. Di sini ada logical test. Logical test ini berarti kita klik yang ini. Jika G3 kolom G baris 3 ini kurang lebih dari 85, maka nilainya A. Kemudian ini titik koma kita tanda petik ya, A, maka A. Oke, kita tutup lagi dengan tanda petik. Kemudian kita masuk lagi. Ini kan ada 4 kolom ya, ada 4 A, B, C, D, maka kita harus buat 4 juga. Kita ulangi lagi rumusnya, if buka kurung, kemudian kita klik ini atau G3 lebih dari 70, lebih dari 69 ya, 69, maka titik koma tanda petik B, tutup lagi dengan tanda petik, kemudian titik koma, kita ulangi lagi, if buka kurung G3 lebih dari 50, sorry ini harusnya 54 ya, ini kan 55, ini harusnya 54, lebih dari 54, maka titik koma C, tanda petik lagi C, kemudian yang terakhir if G3 lebih dari 0, maka D, sorry D, titik koma lagi, kemudian kita tutup kurung 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena di sini ada yang pertama 1, 2, kemudian 3. Berarti di sini harus 3 kali kita tutup. Kemudian enter. Oke, yes. Nah, jadi di sini B. Karena 85 termasuk dalam kategori B. Oke, ini kita copy rumusnya. Kita dari ke bawah dan enter. Nah, kita cek 85 itu masuk ke sini B. Kemudian 68 ini masuk ke kategori C atau predikat C. Kemudian 78 masuk ke sini, itu B. Kemudian
84 masuk ke B, 95A, 87A, 83B. Oke, jadi ini sudah cocok ya. 66 itu termasuk C. Oke, jadi itu rumus if. Jika kalian bingung boleh kalian komen di bawah ya. Kemudian ini rumus yang ke-11 yaitu left. Left ini digunakan untuk membaca suatu huruf atau suatu kata bagian kiri, di bagian kiri ya. Contoh seperti ini. Nah, jadi di sini ada tabel kelas. Ini kelas ini berdasarkan 3 angka di sebelah kiri dari kode tiket ini, kode tiket. Caranya ini kan ada bis 1991A. Jadi caranya sama dengan left, buka kurung, kemudian kita klik ini, titik koma. Nah, 6 chart ini itu berapa banyak yang mau kita hitung hurufnya dari sebelah kiri. Nah, ini kan 1, 2, dan 3, berarti sebanyak 3 yang harus kita baca. Berarti di sini 3. Tutup kurung dan enter. Jadi bis ini keterangannya di sini bisnis. Oke, kita klik 2 kali ke bawah. Jadi ini sudah langsung otomatis rumusnya. Ini kode tiket ini adalah Eko, kemudian ini eksekutif, kemudian ini eksekutif, ekonomi, bisnis, ekonomi, dan eksekutif. Oke, jadi rumus lab aku rasa agak begitu susah lah ya. Kemudian masuk ke rumus mid. Rumus mid ini digunakan untuk membaca huruf di tengah-tengah suatu kata ya. Oke, ini tahun lahir. Tahun lahir ini terdapat pada nih, mengacu kepada ini, bentar, saya pindahin dulu ya instruksinya. Oke, tahun lahir mengacu pada 4 angka di tengah kode tiket. Nah, 4 angka di tengah ini itu tahun lahir. Caranya kita menggunakan rumus mid, sama dengan mid, buka kurung, kita pilih teksnya yang mau kita cari, yang mana, yang ini di kode tiket ya. Kemudian titik koma, start 6. Nah, di sini kan ada start 6. Jadi ini mulai dari angka yang keberapa. Nah, jadi misal ini BIS itu 3, kita mulai dari yang satu ini, 1991 yang kita perlukan kan. Jadi satu ini di angka apa, dari huruf yang keberapa atau angka yang keberapa gitu maksudnya. Ini kan posisinya di keempat ya, berarti startnya nomor 4. Kemudian titik koma lagi, 6 chart, sebanyak berapa kata atau berapa huruf gitu, berapa angka. Jadi mulai dari huruf atau angka yang keempat sampai 4 angka berikutnya, misalnya yang ini kan.
berarti sini 4 juga. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka yang akan dibaca 4 angka, mulai dari 4 sampai ke 4 angka berikutnya gitu, atau 4 huruf berikutnya. Kita klik 2 kali ke bawah dan itu sudah terbaca. Jadi untuk Charlie, misalnya ini Charlie, nama penumpang Charlie, itu di kelas bisnis, tahun lahirnya itu tahun 1991. Oke, mungkin sampai sini kalian udah paham lah ya. Kemudian masuk ke rumus right. Oke, masuk ke rumus right. Right ini sama seperti yang left tadi, dia membaca bagian sebelah kanan ya. Langsung saja, mungkin kalian sudah paham juga. Right ke kurung, kita klik ini, kemudian ada berapa banyak yang mau kita baca. Karena di sini jenis tiket mengacu pada satu huruf terakhir, berarti hanya satu saja yang akan kita lihat. Ditutup kurung dan enter. Jenis tiket ini ada A itu berarti itu anak, jenis tiket anak. Kemudian D itu dewasa dan L itu lansia. Oke, baiklah, kita langsung direct ke bawah. Ini untuk rumus left, mid, dan right. Oke, di sini rumus yang ke-14 ini ada VLOOKUP. VLOOKUP ini dipakai untuk membaca tabel vertikal ya, vertikal lookup. Kalau HLOOKUP itu horizontal lookup. VLOOKUP ini sudah ada tabel ya yang perlu kita isi. Di sini ada referensinya juga. Ada referensi. Oke. Untuk nomor pemesanan 106 pada tanggal pemesanan 6 Maret 2021, nama customernya siapa? Jadi kalau kita mencari satu-satu itu akan sulit kalau tabelnya banyak gitu kan, referensinya banyak. Caranya ya kita harus menggunakan rumus agar pekerjaan kita lebih gampang. Oke, jadi yang pertama kita ketik sama dengan VLOOKUP buka kurung, ini lookup value. Nah, jadi ada lookup value ini apa yang harus kita cari atau yang kita harus kita cari. Misal ini kita kan mau cari nomor pemesanan 106, berarti 106 ada di kolom Q3, kemudian titik koma. Di sini ada tabel array. Tabel array ini adalah tabel referensi kita. Jadi ini ada referensi, kita blok semua, kemudian kalian tekan F4 untuk memblok tabelnya supaya nanti kalau rumusnya kita copy itu tidak berubah tabelnya. Oke, kemudian titik koma. Di sini kolom index number, kolom index number. Karena yang di sini kita mau cari nama customer, kita lihat di dalam referensi kita bahwa nama customer itu terdapat di kolom kedua ya.
Pertama nomor pemesanan, kedua nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Maka di sini kolom index number ini kita klik 2 atau kita tekan 2, kemudian titik koma. Nah, di sini ada range loop. Karena kita mau cari yang yang akurat, maka bisa kita ketik false atau bisa kita ketik 0, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi untuk nomor pemesanan 106 itu nama customernya Fiona. Bisa kita cek di sini 106 Fiona, berarti sudah benar ya. Kemudian kita tarik ke bawah dan ini sudah terisi. Untuk 102 itu namanya Budi, oke, kita cek udah benar. Yang 104 Dewi, cek dan benar, dan seterusnya kita cek sudah benar semua ya. Oke, itu yang nama customer. Oke, ini untuk yang domisili ya. Untuk nomor pemesanan ini, nomor pemesanan 106 ini dengan customer ini domisilinya di mana? Oke, kita cari lagi. Di sini kan kita tahu domisilinya ini di Palembang. Kalau kita cek satu-satu, kalau seperti tadi kalau referensinya banyak ya mungkin susah juga ya kan. Makanya kita pakai rumus VLOOKUP lagi, VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita pilih nomor pemesanan tadi. Di nomor pemesanan ini tempat domisili dari customer Fiona ini di mana. Kita pilih lagi referensinya, tabel referensi. Sudah, kita tekan F4 supaya tabelnya tidak bergeser ya. Kalau kita copy rumusnya, kemudian titik koma, kolom index number. Nah, jadi untuk domisili itu ada di kolom keempat ya, kolom keempat. Maka kita ketik di sini 4, kemudian titik koma lagi dan 0, tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk Fiona ini domisilinya itu di Palembang. Ini rumus VLOOKUP ya. Kemudian kita direct ke bawah. Untuk Fiona nomor pemesanan 106 ini domisili Palembang. Kemudian Budi ini di Jakarta. Oke, kita cek Jakarta dan seterusnya sudah benar ya. Kemudian lama pengiriman. Nah, lama pengiriman ini kita ada data referensi ya. Untuk kota Jakarta, Bandung, Palembang, dan Surabaya ini ada lama pengiriman 1, 2 hari, 2 hari, dan 3 hari. Caranya kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Jadi tadi kita sudah bahas VLOOKUP dan sekarang ini VLOOKUP. Oke, untuk lama pengiriman, jadi kan sudah ada tabel referensi ya. Lama pengiriman ini karena tabelnya itu bentuknya horizontal ke samping ya, maka kita pakai VLOOKUP. Tapi kalau dia turun ke bawah datanya itu pakai vertical lookup atau VLOOKUP. Langsung saja VLOOKUP, buka kurung, kita pilih
value apa yang akan kita cari. Di sini kan kita lama pengiriman. Di tabel referensi kita ini ada kota ya, kota atau domisili. Berarti kita pilih di sini domisili. Kemudian titik koma. Kita blok tabelnya, tabel array yang mau, tabel referensi yang mau kita cari. Kemudian F4, jangan lupa supaya tabelnya tidak geser. Kemudian titik koma. Nah, di sini ada row index number. Row index number ini kita mau cari lama pengiriman. Lama pengiriman terletak pada nomor 2 ya. Ini 1, baris 1, ini baris 2, berarti 2, kemudian titik koma lagi dan 0 untuk kita mencari yang akurat. Kemudian enter. Untuk Palembang itu lamanya 2 hari. Oke, kita cek. Fiona Palembang lama pengiriman 2 hari. Palembang 2 hari. Oke, udah benar ya. Nah, ini kita langsung saja dari ke bawah atau ini tekan ke bagian kotak yang ini sampai tanda tambah, kemudian klik 2 kali dan selesai. Maka untuk Budi tinggal di Jakarta, itu lama pengirimannya 1 hari. Oke, kita cek di sini benar 1 hari. Kemudian Surabaya 3 hari, Jakarta 1 hari, Bandung 2 hari, Palembang 2 hari, dan seterusnya. Oke, sudah kita cek itu benar semua. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas ya untuk ke 15 rumus ini. Ya, mudah-mudahan dapat kalian mengerti dari rumus ini. Oke guys, jika kalian suka atau menurut kalian bermanfaat, boleh kalian subscribe channel ini dan bisa di-share juga kepada teman kalian jika mau belajar juga mengenai rumus-rumus dari Excel. Kalau ada yang bingung, boleh kalian komen di bawah agar kita bisa tanya jawab juga. Oke guys, baiklah, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.